ini menggambarkan wacana atau interpretasi orang isinya. Siapa isi? Dalam Alkitab disebutkan ada satu, ada Farisi dan lain, dan salah satu kelompok, ya, tapi tidak disebutkan namanya dalam Alkitab, namanya Isis. Orang Yahudi tahu sebelum doa, sebelum makan, sebelum baca Alkitab harus mencucikan kaki, tangan, dan wajah. Mereka wudu. Ya, tempatnya ada tempat khusus namanya seperti ini ya, namanya mikvah. Akhirnya harus mengalir. Tulisannya gimana sih? Ya, orang masuk, orang wudu. Orang Yahudi sampai sekarang sebelum baca Alkitab tahu Muslim, ya wudu. Tapi mereka tidak menamakan wudu. Itu namanya intahiran. Dalam bahasa Inggris namanya ritual kah? Ya, ini tempat intahiran. Masuk. Gimana terus? Air harus sampai lutut, tangan menyucikan tangan sampai siku, dan wajah baru setelah itu jadi tahir, boleh baca Farisi sama boleh Saduki. Walaupun Anda orang Yahudi percaya Tuhan, tapi karena tidak ikut kelompok komunitas, tidak akan masuk surga. Ini mungkin salah satu komunitas sedikit berbeda atau kepercayaan mereka berbeda dengan suku yang lain. Nah, itu sebabnya mereka membedakan juga, apalagi meninggalkan Yerusalem, rumah Tuhan pada waktu itu, dan menuju ke padang gurun Yehuda. Persiapkan jiwa untuk Mesias Tuhan. Dan mereka percaya bahwa mereka anak terang. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu, di mana disebutkan? Kalau baca Injil Matius pasal 5 disebutkan, Yesus katakan kalian terang dunia. Ya, son of life. Ya, itu kemungkinan, tidak tahu Bapak Ibu, tidak disebutkan, tapi kemungkinan mereka menerima Yesus, tapi tidak disebutkan bahwa mereka terima Yesus, tapi mereka persiapkan jiwa untuk Mesias. Tempat ini di mana mereka menyalin Alkitab dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani mulai dari kanan ke kiri. Alkitab hanya Perjanjian Lama, saudara-saudari. Lalu tempat ini sangat penting karena Alkitab yang kita baca, Perjanjian Lama di gereja, di rumah, ya, itu sama dengan Alkitab yang orang sini atau orang Yahudi pakai baca 2000 tahun yang lalu. Tempat ini sekali lagi membuktikan bahwa Alkitab yang kita punya dari abad 21 sama dengan Alkitab yang sini atau Yesus atau lain pakai 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudari, ini semuanya replika, bisa melihat juga di situ. Lalu tempat ini tumbuh baik bagiku, di dalam hidupku kau selalu bersamaku. Tiada yang sepertimu, cinta tanpa batas. Tuhan Yesus baik, kau sumber kasih sejati. Bedouin dan arkeologis setelah itu 2000 tahun kemudian atau tahun 1940. Oke. Nasaret. Luar biasa. Udah kelihatan ya. Kering ini bibir. Terima kasih Bang. Bang Leo nggak dipotong. Tur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan bersamamu bersama sekalian, ucapan ini diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan. Selamat makan. Si Nasaret. Yes. Luar biasa. Disuruh teriak. Sudah lapar, paling lapar sana. Gak ada suaranya. Masing-masing bisa tahan.
Ayo video. Ya, gini aja. Nazaret. Makin lama makin ketengah. Sini si Elu tuh kamera, si Elu tuh. Halo. Halo, Pak Sugiono, apa kabar? Muka perih. Sekarang tembok. Ini tembok. Tapi coba lihat tembok. Batu yang di atas. Batu kecil atau besar? Kecil. Turun sedikit di bawah 2 meter juga lebih besar. Tapi yang paling bawah itu yang paling besar. Itu artinya tembok ini bukan dari satu masa. Fondasinya saja itu asli dari zaman Herodes Agung atau dari Bait Allah yang kedua. Itu asli dari zaman rumah Tuhan yang kedua yang diperluaskan oleh Herodes Agung atau dari masa Tuhan kita. Yesus dia masuk ke rumah Tuhan, apa lakukan? Dia mengusir penjual. Saudara-saudari, dia juga apa lakukan? Dia mewartakan diri sebagai Mesias dan juga dia bernubuat tentang Yerusalem akan dihancurkan. Itu terlaksana kapan? Tahun 70. Jenderal Titus menghancurkan rumah Tuhan, menghancurkan lalu orang yang bertentangan marah karena mereka tidak berhasil untuk membangun rumah Tuhan. Banyak budaya bisa lakukan hanya di rumah Tuhan. Salah satunya kurban. Ya. Lalu orang Yahudi datang meratapi Bait Allah yang kedua, meratapi karena buat mereka Mesias belum datang. Sekali lagi, Yesus bukan Mesias buat mereka. Yesus bukan Mesias. Mereka masih menunggu Mesias. Tapi juga kalau Anda lihat, ini terpisah laki-laki sebelah kiri dan Ayo. Abuna mana Abuna? dulu tempat ini bekas, ini Bukit Moria. Bukit Moria di mana Abraham mengkorbankan anak dia yang namanya Ishak. Ya, Ishak. Karena keturunan Ishak akan datang juru selamat. Dan di sini, saudara-saudari, Tuhan memperlihatkan diri kepada Abraham setelah Abraham membuktikan kepada Tuhan bahwa dia mencintai dia ketika dia mau mengkorbankan anak dia Ishak. Tapi tahu juga orang Muslim percaya Abraham mengkorbankan anak dia yang namanya Ismail. Lalu ada versi Ismail, ada versi Ishak. Dan orang Israel, bangsa Israel, ya masuk tanah perjanjian abad 14 sebelum Masehi. Dan abad 10 sebelum Masehi, kerajaan Israel mulai. Raja Daud dia yang menaklukkan Yerusalem.
Tapi siapa yang membangun rumah Tuhan pertama, 7 terbuka dan 1 tutup. Yang tutup itu yang namanya Golden Gate, pintu gerbang emas. Tidak jauh dari sini ada 1 pintu gerbang, tapi pintu gerbang itu mempunyai 4 nama. Salah satu nama ya namanya pintu gerbang domba. Dan dalam Injil Yohanes pasal 5, dekat pintu gerbang domba ada kolam namanya kolam Bethesda. Kolam Bethesda. Apa artinya Bethesda dalam bahasa Ibrani? Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Bunda Tuhan Yesus. Di tempat ini setelah 8 hari dari hari Jumat kita, hari Minggu, di sini kepada Thomas, dan Thomas dia menuntut kalian dan dia melihat, dan Yesus katakan kepada dia, berbahagialah orang yang percaya. Saudara-saudari, Oke. Yel ya. Nazaret. bukan ini Oke, let's go. One more, Minangisi bertobat. Yudas Iskariot tidak bertobat. Dia bunuh diri sendiri. Ini bedanya. Lalu gereja bukan karena Petrus menyangkal, karena setelah Petrus menyangkal Yesus, dia bertobat. Dan itu yang terjadi juga di Danau Galilea nanti. Ketika kita ke Danau Galilea, di mana Yesus bertanya Petrus. Agama Sanhedrin, imam-imam berkumpul dan membahas masalah itu di sini, di rumah Kayafas juga. Pada waktu itu imam besar agung namanya Kayafas, dan dia tanggung jawab tentang juga rumah Tuhan. Dan mereka di sini setelah Yesus melakukan mukjizat di Betani, membangkitkan dari kematian Lazarus, ya, mereka membahas masalah itu. Oh, banyak orang mulai percaya Yesus, orang Nazaret. Mereka tidak percaya Yesus Mesias. Lalu akhirnya katakan imam besar agung, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa mereka. Dan ketika Yesus ditangkap karena dia mengatakan diri sebagai Mesias, itu masalah agama Yahudi, dibawa ke sini. Bisa melihat juga tempat ini tali replika, bukan asli, tapi di mana juga dengan dia terikat. Di sini dicambuk, orang bersaksi akan menghancurkan bait suci dibangun oleh dia. Akhirnya imam besar agung di sini, engkaulah Mesias? Dia bertanya, dan Yesus menjawab, engkau mengatakan sendiri. Dan setelah itu dia menunjuk sangat marah. Ayo ikuti. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semua ulang tahun. Kasih tepuk tangan dong. Please, silakan. Enggak, dipotong. Yes, oke. Tadi potong kita bagikan ya. Oke. Potong kuenya. Juga sekarang juga. Enggak. Dia merayakan kembalinya orang Indonesia ke sini. Karena kan udah lama. Selamat datang kembali katanya. Untuk Nazareth Tour dan semua peserta yang ada hari ini gitu ya. Kita doa terus supaya besok semakin banyak lagi seperti dulu orang Indonesia untuk berkunjung ke sini lagi ya. Ya, kasihan karena dia sedih kalau nggak ada orang Indonesia. Oke. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Kita nyanyikan dari puji syukur 423 Rindu akan Tuhan. Aku rindu 3, 2, 1. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam Sabtu. My soul cries out to God. I pray that it be bound. I pray till no longer live. When something evil comes my way, I send semoga berkata Kudus kami semakin berani untuk menyatakan dunia lebih kepada saudara kami yang bernama Kristus dan mengatakan Kristus Tuhan kami. Mari kita berdoa.
Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dalam ruang pengadilan Pilatus, Yesus berdiri dalam keadaan terikat. Di sekelilingnya para imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi melontarkan tuduhan-tuduhan palsu kepadanya. Terhadap semua yang sulit demi kebenaran dan tidak bersandar pada penilaian manusiawi semata. Sebab Allah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kasihanilah kami, ampunilah kami dosa kami. Membuatnya merasa semakin sakit. Yesus ditinggikan tanpa kehormatan, namun dari sana ada doa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan penggenapan sabda, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus mengalami penghinaan yang terdalam, namun ia tetap menunjukkan kasih-Nya yang tak berkesudahan kepada manusia, melampaui penderitaan fisik yang ditanggung-nya. Ia menjadi teladan sempurna dalam pengampunan, karena Yesus menyadari kita manusia yang seringkali tidak menyadari bahwa kedosaan kita bersumber pada kebutaan dan ketidaktahuan. Penderitaan yang terjadi pada itu tidak jauh dari seperti peperangan, diskriminasi, tindak pidana perdagangan manusia. Tidak hanya dalam tindakan besar atau acara-acara khusus sesaat, melainkan mengupayakan cinta nyata, kecil dan sesederhana apapun. Semoga usaha kami membawa peneguhan dan harapan bagi saudara-saudari yang kami tolong serta diri kami sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami. Hari kita tanyakan untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Yesus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat seporsi
Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu ada duduk. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 orang. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setengah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Hari ini kita berziarah ke tempat suci, ya, macam-macam seperti di Yerusalem. Kita diundang, ya, ketika kita pergi ke tempat suci, kita diundang untuk melihat. Ini gambar Yerusalem, kalau mau ambil dari sini. Ini saya yang kalau mau ambil ini $2. Yang sudah boleh kembali ke bis. Yang sudah boleh kembali ke bis. Sudah? Belum? Boleh kembali ke bis. Tuhan adalah gembalaku, kan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntut ke jalan yang benar oleh karena namanya.
bersamamu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan Bacaan pertama, 1 Korintus ayat 1-8. Tuhan menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Ada di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Sebagaimana aku beritakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dimakamkan, dan pada hari ketiga telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri lagi kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan respon kita. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaullah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Alleluia, 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 alleluia. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Alleluia. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu.
dan inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di sini, di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di sini. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kurang anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka habisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatmu belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buih. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghinakan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di sini, di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya. Saudara dan saudari, pada waktu yang lalu Anda telah dengan mantap saling berjanji, saling mencintai dan saling setia satu sama lain. Kini pada saat yang istimewa, Anda akan kembali mengucapkan janji setia sambil mohon agar Roh Kudus senantiasa memperkuat janji setia yang Anda janjikan. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan mantap sebagaimana dahulu Anda pernah menjanjikannya dengan mantap pula. Apakah saudara-saudari sungguh dengan ikhlas hati akan memperbarui janji nikah saudara dan saudari? Ya. Bersediakah saudara berdua tetap saling mencintai, membantu dan menghormati sepanjang hidup? Ya. Sekarang saya bertanya kepada para suami, bersediakah saudara tetap mencintai, menghormati istri Anda, dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, sekarang saya bertanya kepada para istri, bersediakah saudara-saudari tetap mencintai, menghormati suami Anda, dan setia padanya seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, silakan saya baca perkataan. Aku tetap mencintaimu, menghormatimu, dan menolongmu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, sepanjang hidup. Aku percaya bahwa Tuhan yang telah melaksanakan kita akan selalu menyertai kita. Harus bukan lama ya. Namanya istrinya nggak tahu. Nama istrinya lupa, gimana? Aduh. Aku besok harus dinada memperbarui janji pernikahanku kepada istriku tinggal dasar lagi di gereja Kana ini supaya semakin terberkati.
Aku, Kosmos Bangun, memperbaharui janjiku kepadamu, Nitasari Guru Ginting, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Petrus Kurniawan, memperbaharui janjiku kepadamu, Luciana, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Luis Patrick Valensis Conterius, memperbarui janjiku kepadamu, Laurina Dewita Ivana Razak, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Robertus Sutrekno, memperbaiki janjiku kepada istriku Susana Egawati di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Rudi Panjaya, berjanji pada istriku Raupinio untuk setia, susah dan duka, senang dan susah, walaupun sakit, aku berjanji setia. Aku berjanji untuk tetap mencintaimu, menghormatimu dan menolongmu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, sepanjang hidupku. Aku percaya bahwa Tuhan yang akan sampai kita akan selalu menyertai kita. Aku, Sisilia Disasmita, memperbarui janjiku kepadamu, Yohanes Sugiono Effendi, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Imelda Saragih, memperbaharui janjiku kepadamu, Pester Sinaga, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Nitasari Ginting, memperbarui janjiku kepadamu, Kosmos Bangun, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Luciana, memperbarui janjiku kepadamu, Petrus Kurniawan, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Laurina Dewita Ivana Razak, memperbaiki janjiku kepadamu, Luis Patrick Valensis Conterius, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Susana Egawati, memperbarui janjiku kepadamu, Roberto Sutekno, di hadapan Tuhan dan gerejanya. Aku, Laupinio, berjanji pada suamiku Rudi Panjaya Sugito, selalu setia padanya. Sekarang mana dulu sini? Mana nih? Kanan. Duduk bersiap. Good. Oh, semua foto bareng. Yuk semua. Semua yuk. Kita semua. Nggak mau yang bersama di kanan. Dan sudah dan belum. Udah ngasih semua kan? Semua. Kita pasangkan dulu. Anak-anak juga. Yang fotonya Oman. Sudah, fotonya di situ. Fotonya apa tadi? Ya. Ya.
1, 2, 3. Semua. Semua yang ngambil foto siapa? Wis, iya. Orang tua di belakang. Mantap. Karena semuanya mulai dari sini. Ya, di sini sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di sini malaikat memperlihatkan diri kepada Maria. Di mana Maria lahir? Gereja Santa Ana kemarin ya di Yerusalem. Lalu asalnya bukan dari sini, tapi dia pindah tempat ke sini. Sama Yusuf, dia juga dan Yusuf persiapkan untuk menikah, tapi belum menikah. Itu sebabnya waktu malaikat memperlihatkan diri, katakan bagaimana hal itu akan terjadi dan saya belum menikah. Lalu dia menjawab juga ini dari Roh Kudus. Dan yang di dalam rahasia Yesus disebutkan juga orang Nazaret. Supaya juga digenapi firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa dia akan disebutkan orang Nazaret. Mungkin Anda bertanya, siapa yang bernubuat bahwa Mesias akan disebutkan orang Nazaret? Mana pun. Ini salib juga jubil di atas pintu kedua. Ya, sekali lagi 3 tempat: Bethlehem, Yerusalem, dan Nazaret. Dan waktu uskup Katolik mendeklarasikan hal itu, misal dia membuat di sini biar Batis dan sekarang di Rome untuk pemilu Paus. Dari sini kita naik ke lantai kedua. Dari sini. Mantap.
Dari juga melambangkan 153 semua jenis ikan. Banyak mukjizat Yesus lakukan. Tapi ini hanya pertama kali mereka berhitung berapa jenis. Karena dia mau semuanya. Yang di utara, yang di timur, yang di selatan, dan yang di barat. Semuanya percaya Tuhan. Lalu tempat ini mempunyai dua nama. Meja Tuhan dalam bahasa Latin, Mensa Christi, bisa masuk ke gereja melihat itu. Dan juga primasi, prima Petrus. Karena Petrus, dia Paus pertama. Dan yang penerus Paus, itu juga dapat wewenang dari tempat ini atau penerus Paus Petrus. Lalu patung ini juga memang. Saudara-saudari bisa melihat juga Danau Galilea, airnya tawar. Boleh lihat, boleh foto, tapi batasan. Atau juga nama satu nabi namanya Nahum. Lalu bisa kampung perbatasan atau kampung Nabi Nahum. Desanya Nahum. Arkeologis menerima tempat ini sebagai kampung perbatasan. Salah satu sebab karena dari sini lewat jalan Via Maris. Ketika Herodes Agung meninggal, tanah perjanjian dikuasai atau dibagikan antara tiga anaknya. Arkelaus di Yehuda selatan, Antipas di sini di Galilea, Filipus di utara. Dan orang kalau mau pergi dari satu daerah ke daerah yang lain, dia harus bayar pajak. Kita tahu juga, Yesus setelah dia ditolak datang ke sini, dan juga dia memilih 12 murid-muridnya. Satu murid dikerjanya sebagai pemungut cukai. Siapa namanya? Matius. Lalu dia ambil pajak dari orang yang masuk wilayah ini, kasih kepada gubernur. Apalagi kerjanya sebagai pemungut cukai pada waktu itu pekerjaan tidak bagus sampai sini. Ada orang suka mau bayar pajak, kantor pajak tidak suka ya, meratapi, marah. Oke, saudara-saudari, Yesus di tempat ini juga, dia masuk sinagoga. Kita sekarang, silakan Ibu. Belum berjemur. Oke, saudara-saudari, tempat ini namanya sinagoga. Sinagoga dalam bahasa Ibrani, Beit Knesset. Beit Knesset. Beit artinya rumah. Knesset tempat pertemuan, berkumpul. Coba lihat, ini tempat duduk asli, ini yang putih. Yang ini asli. Yang itu tidak juga. Sebelah sana itu replika, tapi itu asli. Sinagoga ini, saudara-saudari, yang batu putih, ini dari abad 4. Tapi fondasinya, kalau lihat di sini, fondasinya asli dari zaman Tuhan Yesus. Yesus 2000 tahun yang lalu, seperti adatnya dia masuk sinagoga. Sekali lagi, sinagoga dalam bahasa Ibrani, Beit Knesset, Beit rumah. Knesset, itu bukan kanisa, kanisa itu church, gereja dalam bahasa Arab. Knesset, Beit Knesset itu tempat di mana orang dulu berkumpul, lakukan apa di sini? Mereka belajar Alkitab. Lalu Rabi, ya imam, dia masuk sinagoga, dia buka Alkitab Taurat, dia baca, dia menjelaskan. Lalu tempat ibadah, tempat bersyukur, tempat doa, itu bukan di sinagoga, itu di rumah Tuhan, di Bait Allah di Yerusalem. Tapi hal itu sampai tahun 70. Karena tahun 70 Bait Allah dihancurkan, tidak ada tempat untuk doa, untuk bersyukur Tuhan, digantikan jadi sinagoga sekarang, tempat baca Alkitab, berdoa, bersyukur Tuhan. Tetapi banyak budaya atau firman dari Taurat, salah satunya korban, tidak bisa lakukan di sini. Itu hanya di rumah Tuhan. Itu salah satu sebab kenapa orang Yahudi, ya mereka harapan mereka untuk membangun rumah Tuhan, untuk mengkorbankan. Karena melalui korban dapat berkat. Apalagi korban untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, saudara-saudari, sinagoga fondasinya ini asli dari zaman Tuhan Yesus. Juga Yesus masuk sinagoga di Nazaret. Dia buka Yesaya 61. Apa lakukan? Dia baca. Dia juga mengajarkan mereka.
menjelaskan kepada mereka Alkitab Taurat. Juga di sini, bahkan orang di sini ketika mereka dengar Tuhan Yesus katakan, siapa orang ini? Ini orang berbicara dengan berkuasa, dengan otoritas. Karena kita tahu Nabi dulu, dia dapat firman dari Tuhan, dia menyampaikan kepada manusia. Tapi Yesus adalah Tuhan kita. Apa yang tertulis dalam Alkitab, dia tahu karena dia memang Tuhan. Dan apa yang dalamnya bermaksud itu tentang dia, tentang juru selamat. Dan dia katakan, apa dalam Alkitab tertulis begitu, tapi aku katakan kepada kalian. Yang melihat hanya dan dia rindu wanita, dia sudah berzina. Tidak perlu untuk lakukan itu. Tapi hanya kalau dalam mata dia. Kalau mata Anda, lalu Anda sudah berdosa. Saudara-saudari, orang di sini, di Kapernaum, dan di daerah ini, orang katakan siapa orang ini sampai dia berbicara dengan otoritas. Salah satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di sini, ketika dia keluar dari sinagoga, masuk rumah Petrus. Coba lihat ini, di depan kita lurus, tapi bukan gereja yang di atas, ini gereja baru. Yang di bawah, itu rumah Petrus. Kenapa disebutkan rumah Petrus? Kalau baca Injil, ya Markus pasal 1 ayat 29. Dia keluar dari sinagoga masuk rumah Petrus. Dan dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus di tempat ini lakukan banyak mukjizat. Yesus membangkitkan dari kematian anak Jairus. Ya. Wanita yang sakit dalam penyakit pendarahan selama berapa tahun? 12 tahun. Tahu apa artinya juga 12 tahun? Itu melambangkan 12 suku atau perjanjian lama. Itu sepertinya juga orang Alkitab atau ahli Alkitab 12 suku, walaupun mereka sangat dekat dengan agama, tapi hati mereka sakit atau jauh dari Tuhan. Tahu pendarahan atau darah itu sesuatu najis untuk orang Yahudi. Lalu sakit dalam penyakit pendarahan itu seperti orang berdosa dan akibatnya dari Tuhan dia jadi sakit. Tapi apa dia berpikir atau percaya? Dia hanya berpikir, kalau aku hanya menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Itu terjadi di sini waktu Yesus jalan, tapi ribuan orang menyertai Tuhan Yesus. Dan dia rasa sesuatu keluar dari dia. Dan setelah itu dia tahu siapa itu wanita yang dia disembuhkan di sini. Juga dia membayarkan pajak. Dia menyuruh Petrus bayar pajak. Dia menemukan uang di mana? Di dalam mulut ikan. Bapak Ibu, Yesus berjalan di atas air. Tidak jauh dari sini di Tabga memberikan makanan kepada 5.000. Juga kepada 4.000. Banyak mukjizat Tuhan Yesus. Dan akhirnya juga dia katakan, kalau mukjizat itu terjadi di Sodom dan Gomora, orang Sodom dan Gomora akan bertobat. Tapi Yesus lihat banyak orang di sini juga menolak Yesus. Menolak dia sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Dan dia menggotok 3 kota. Kota Kapernaum, kota Korazim, dan kota Betsaida. Dan apa yang Anda melihat sekarang ini hanya reruntuhan. Sisa-sisa dari Kapernaum. Abad 8 Masehi, gempa bumi menghancurkan kota ini. Dan tidak ada orang tinggal di sini selain Romo. Karena tempat ini dinominasi juga oleh biara Fransiskan. Ya, biara Fransiskan. Korazim dan Betsaida, tidak jauh juga arah itu. Kita sekarang memang di ujung yang paling utara dari Danau Galilea. Lalu arah itu selatan. Dan sinagoga, coba lihat, ini tempat duduk. Saudara-saudari, seperti tembok ratapan. Berpisah cewek dari cowok. Yesus meluruskan jalan. Tidak ada perbedaan antara cewek dan cowok selain iman, Bapak Ibu. Saudara-saudari, dalam agama Yahudi masih sampai sekarang seperti tembok ratapan, tidak boleh. Lalu sinagoga tidak boleh duduk atau lihat. Lalu ini bagian cewek, bagian cowok di sini. Apalagi yang bisa jadi imam, tidak boleh, tidak bisa wanita perempuan, hanya laki-laki. Karena laki-laki sangat dihormati, tapi mungkin perempuan kurang dihormati, Bapak Ibu. Tapi Yesus juga meluruskan jalan itu. Banyak wanita yang menyertai Tuhan Yesus. Salah satunya Maria Magdalena yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wanita pertama. Orang yang pertama melihat Yesus bangkit dari kematian. Namanya Maria Magdalena. Saudara-saudari, sekali lagi, sinagoga ini fondasinya asli. Tapi di mana kita sekarang, ini dari abad 4.
Daerah ini volkanik, batu hitam, semua perumahan di luar ya warna hitam, kecuali sinagoga ini karena kemungkinan ya orang di sini mencoba atau mau membangun sinagoga lebih indah, ya. Lalu mereka bawa batu putih dan juga mungkin diperluaskan dari zaman Tuhan Yesus karena komunitasnya jadi lebih besar dari zaman Tuhan Yesus, tapi tempat ini ya dihancurkan abad 8. Yesus katakan, orang ini ada mata tapi tidak mau lihat, ada telinga tidak mau dengar, tegar tengkok. Oke, saudara-saudari jelas? Oke, kalau mau foto di sinagoga silakan. Baru kita ke rumah Petrus. Dan yang kedua, yang ketiga. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah syukur Mazmur tanggapan respons kami. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita di atas diriku. Dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Tuhan, jadilah penolongku. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Sebab hanya sesaat ia muka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Aku yang meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah
tapi tak tinggi-tinggi amat. Ranang kira kau telu sa ua 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 ua. Ranang kira kau telu sa ua 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 u. Mungkin ku bukan sosok yang spesial, tapi lumayan spesial, seperti jari tengah kanan kirimu. Sama aja juga. Ranang kira kau telu sa ua 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 ua. Ranang kira kau telu sa ua 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 ua. Menghilang bukannya ku tak bisa, hanya ingin menari bahagia. Ranang kira kau telu sa ua 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 ua. Menari gembira. Ranang kira kau telu sa ua 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 u. Menari gembira. Ranang kira kau telu sa ua 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 ua. Menari gembira. Ranang kira kau telu sa ua 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 u.